warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab 2 soal dari pengantar akuntansi 2. Soal pertama yaitu ringkasan transaksi PT Sentosa Abadi selama tahun 2008. Penjualan kredit sebesar 284 juta, tagihan dari pelanggan 271 juta, pendapatan bunga atas wesel tagih sebesar 12 juta, penerimaan atas piutang bunga 10 juta, penerimaan kas pendapatan dividen untuk investasi saham sebesar 9 juta, HPP sebesar 150 juta, pembelian persediaan kredit 197 juta, pembayaran untuk pemasok 133 juta, beban gaji dan upah sebesar 56 juta, dan gaji upah 58 juta, beban penyusutan 18 juta, beban operasi lain-lainnya 17 juta, beban pembayaran bunga 16 juta, beban pembayaran pajak penghasilan sebesar 16 juta, pembayaran kas untuk memperoleh aktif tetap sebesar 306 juta, memberi pinjaman untuk perusahaan lain sebesar 11 juta, hasil penjualan aktif tetap sebesar 62 juta, serta keuntungan 8 juta, hasil dari pengeluaran saham biasa sebesar 101 juta, hasil dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 91 juta, pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta, dan pengumuman dan pembayaran dividen sebesar dividen kas 17 juta. Lalu ketentuannya adalah buatlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung dari soal yang sudah tersedia di atas. Lalu ada PT Logaritma laporan laba rugi per 31 Desember 2008. Di sini pendapatan terdiri dari 4 pendapatan, yaitu penjualan sebesar 280 juta, bunga sebesar 12 juta, dividen sebesar 9 juta, dan keuntungan penjualan aktif tetap sebesar 8 juta di debit. Lalu dari penjualan sampai aktif tetap ini dijumlah, hasilnya 313 juta di kredit. Itu adalah total pendapatan. Lalu ada beban yaitu terdiri dari 6 HPP sebesar 150 juta, beban utang dari gaji sebesar 56 juta, penyusutannya adalah 18 juta, operasi lainnya sebesar 17 juta, lalu bunga 16 juta, dan pajak penghasilan sebesar 15 juta. Dari HPP sampai pajak penghasilan dijumlah, hasil total 172 juta di dalam kurung, karena nanti total pendapatan dikurangi dengan total beban, hasilnya laba sebesar 41 juta. Lalu ada PT Logaritma yaitu neraca komparatif per 31 Desember 2008 dan 2007. Di sini ada aktiva per tahunnya. Kas 2008 sebesar 22 juta dan 2007 sebesar 42 juta. Di tahun 2008 dikurangi dengan 2007, hasilnya ada 20 juta. Piutang sebesar 93 juta di 2008 dan 2007 sebesar 80 juta. Di totalnya sebesar 13 juta. Piutang bunga sebesar di tahun 2008 sebesar 3 juta dan di tahun 2007 sebesar 1 juta, hasilnya 2 juta. Persediaan hasil di 2008 135 juta dan 2007 138 juta, kurang atau turun di tahun 2008 jadi 3 juta. Beban dibayar di muka sebesar 8 juta di tahun 2008 dan 2007 sebesar 7 juta, hasilnya 1 juta. Piutang jangka panjang dari PT lain sebesar 11 juta, langsung ditaruh ke total 11 juta. Aktiva tetap di 2008 453 juta, serta 2007 219 juta, lalu hasilnya adalah 234 juta. Total aktiva di tahun 2008 sebesar 725 juta, lalu 2007 ada 487 juta,
Dan total keseluruhan 2008 dan 2007 sebesar 238 juta. Lalu ada kewajiban. Di 2008 ada 91 juta, di 2007 ada 57 juta, hasilnya 34 juta. Utang di 2008 sebesar 4 juta, sedangkan di 2007 ada 6 juta. Berarti kurang 2 juta. Utang gaji sebesar 1 juta di 2008 dan 3 juta di 2007 sebesar 2 juta kurang. Kewajiban akrual di 2008 160 juta, lalu di 2007 77 juta, hasilnya adalah 83 juta. Utang jangka panjang sebesar 91 juta di 2008, lalu ada 2007 sebesar 57 juta, hasilnya adalah 34 juta, serta ekuitas pemilik di sini kosong. Saham biasa sebesar 359 juta 2008 dan 2007 sebesar 258 juta. Di sini hasilnya adalah 101 juta. Saldo laba di 2008 110 juta dan 2007 sebesar 56 juta. Totalnya adalah 24 juta. Total kewajiban sebesar 725 juta dan 2007 487 juta dengan totalnya 238 juta. Di antara total aktiva dan total kewajiban ini balance sama, sertakan 2007 juga sama. Total aktiva dan kewajiban juga balance, serta total aktiva serta total kewajiban dari 2 tahun tersebut juga balance. Lalu PT Sentosa Abadi laporan arus kas metode langsung per 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi di dalam ada penerimaan dan pembayaran. Di penerimaan terdiri 3, yaitu pelanggan sebesar 271 juta, bunga atas piutang sebesar 10 juta, dan debitin atas saham sebesar 8 juta. Total 290 juta. Lalu pembayaran terdiri dari 4, yaitu pemasok sebesar 133 juta, karyawan 58 juta, bunga 16 juta, dan BPH sebesar 15 juta. Totalnya 22 juta di dalam kurung karena nanti akan dikurangi dengan total penerimaan. Hasilnya adalah arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta. Di sini dibagi dengan aktivitas investasi, yaitu hasil aktiva tetap sebesar 306 juta, pinjaman pada PT lain sebesar 11 juta, hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta. Lalu arus kas keluar investasi yaitu 255 juta dalam kurung karena ini di jumlah. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari 4 metode, yaitu terbit saham biasa sebesar 101 juta, pengeluaran utang sebesar 94 juta, utang jangka panjang sebesar 11 juta, dan dividen sebesar 17 juta. Masuk aktivitas pendanaan sebesar 167 juta. Hasilnya ialah 255 juta dikurang 167 juta, sebesar kas bersihnya adalah 20 juta dalam kurung dikurangi menjadi 42 juta. Di saldo per 31 Desember 2007, lalu di per 31 Desember 2008 sebesar 22 juta. Lalu di sini PT Sentosa Abadi laporan arus kas metode tak langsung per 31 Desember 2008. Arus kas aktivitas operasi dari laba bersih yaitu 41 juta. Penambahan pengurangan yang mempengaruhi laba bersih
dari arus kas dibagi menjadi 9, yaitu penyusutan sebesar 18 juta, keuntungan penjualan aktiva sebesar 8 juta, peningkatan piutang sebesar 13 juta, piutang bunga sebesar 2 juta, persediaan sebesar 3 juta, kenaikan beban bayar di muka sebesar 1 juta, utang sebesar 34 juta, dan utang gaji sebesar 2 juta, lalu kewajiban akrual sebesar 2 juta. Dari penyusutan sampai akrual di jumlah hasilnya 27 juta. Dengan laba bersih di atas dikurangi dengan 27 juta, hasilnya adalah 68 juta. Itu arus kas masuk bersih dari aktiva operasi. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, perolehan aktiva tetap sebesar 306 juta, pinjaman pada PT LAN sebesar 11 juta, hasil penjualan aktiva sebesar 62 juta, lalu arus kas keluar aktivitas investasi, karena ini di jumlah hasilnya adalah 225 juta. Lalu di sini ada arus kas pendanaan, terdiri dari 4 metode: terbit saham biasa sebesar 101 juta, pengeluaran utang jangka panjang sebesar 44 juta, utang jangka panjang sebesar 11 juta, dan dividen sebesar 17 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta dikurangi dari aktivitas investasi sebesar 20 juta. Itu adalah penerimaan kas bersih. Lalu nilai sisa kas per 31 Desember 2007 sebesar 42 juta, dan arus kas per 31 Desember 2008 sebesar 22 juta. Lalu soal kedua, diketahui perusahaan Allied Food Product memiliki nilai NOPAT net operation profit after tax sebesar 70,3 juta US dollar dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 dolar. Selain itu, diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah 1,500 juta US dollar di tahun 2012 dan meningkat menjadi 1,800 juta US dollar di tahun 2013. Berarti di tahun ke depan ada peningkatan jumlah. Lalu keterangannya adalah hitunglah berapa hasil dari perhitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Lalu kita masuk ke jawabannya. Diketahui atau D1, NOPAT sebesar 170,3 juta US dollar, lalu nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 US dollar, nilai aktiva periode di tahun 2012 sebesar 1,520 juta US dollar, nilai aktiva di akhir tahun 2013 sebesar 1,800 juta US dollar. D2 atau ditanya arus kas operasi, investasi bruto untuk modal operasi, dan terakhir free cash flow. D3 atau perhitungannya. Arus kas operasi, NOPAT yang ada di sini dijumlahkan dengan nilai depresiasinya dan amortisasi, yaitu 170,3 juta US dollar dengan 100 US dollar, hasilnya ada 70,3 juta US dollar. Lalu kita naik ke investasi bruto untuk modal operasi, yang dihitung adalah tahunnya.
kita ganti ke tahun di 2012 dan 2013. Nilai periode 2012 dikurangi nilai periode 2013 yaitu 1,800 juta US dollar dikurangi dengan 1,52 US dollar. Hasilnya adalah 280 juta US dollar. Dan terakhir, free cash flow dihitung dari dua yang tanya ini di pengurangan, yaitu arus kas operasi hasilnya ini, dan dikurangi dengan investasi bruto untuk modal. Di sini ditulis hasilnya dari kas operasi dan brutonya 270,3 juta US dollar dikurangi dengan 280 juta US dollar, hasilnya ada 109,7 juta US dollar. Itu adalah jawaban saya. Sekian dan terima kasih.